Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Tausabila dari kelas 3C dengan NIM 23810.583. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 3 persamaan diferensial tak eksak. Langsung saja ke soalnya, yaitu di sini selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan metode faktor integrasi. Nah, saya memilih nomor 2, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus x kali dx plus xy dy sama dengan 0. Nah, berdasarkan soal praktikum tersebut, kita dapat memisahkan soal di atas menjadi dua bagian. Yaitu yang pertama, kita tuliskan A titik 2 sama dengan X, Y minus kita lebih dari, lalu kita tuliskan soal yang sebelah kiri itu X kuadrat plus Y kuadrat plus X titik koma, maaf, titik koma, enter. Setelah itu kita pisahkan bagian kedua yang sebelah kanan, yaitu kita ketikkan B titik 2 sama dengan sama seperti tadi. Lalu yang sebelah kanan itu X kali Y. Kita ketikkan X dikali Y. Nah, setelah ini kita menggabungkan kedua persamaan tersebut dengan aturan persamaan diferensial yang ada di metode, yaitu singkat diff. Kita ketikkan PD1 titik 2 sama dengan A X, Y X tutup kurung plus B kurung buka X, Y maaf X, Y X tutup kurung lagi dikali di kurung buka Y X, X sama dengan 0. Nah, setelah ini kita ketikkan with that rules. Lalu kita memasukkan hasil, lalu langkah selanjutnya adalah mengecek apakah persamaan diferensial di atas itu PD eksak atau bukan eksak. Gunakan sintak kode advisor untuk mengetahui hasilnya. Jadi kita langsung saja di sini klik C titik 2 sama dengan kode advisor. PD1, kurung siku X kita tuliskan eksak tutup kurung siku tutup kurung biasa titik koma enter. Nah, di sini tertera non itu berarti ini adalah tidak eksak, lalu kita ubah menjadi eksak terlebih dahulu. Caranya setelah ini cari bentuk sederhana dari soal yang tadi kita pilih. Jadi kita ketikkan cek titik 2 sama dengan simplify kurung buka lagi di kurung buka A kurung buka X, Y kurung tutup Z kurung tutup lagi min di kurung buka B kurung buka X, Y kurung tutup X kurung tutup lagi per B besar dikali kurung buka X, Y kurung tutup titik koma enter.
Nah, di sini bentuk paling sederhananya itu 1/x. Lalu, langkah selanjutnya mencari faktor integral dengan cara mengubah jawaban langkah ketujuh menjadi bentuk eksponen. Jadi kita ubah menjadi bentuk eksponen. Caranya itu kita di sininya f ya teman-teman. F titik 2 sama dengan x kurung buka int kurung buka cek koma x kurung tutup lagi titik koma enter. Nah, setelah itu mengalihkan persamaan diferensial awal dengan hasil faktor integralnya. Nah, gunakan tanda bintang untuk mengalihkannya. Yaitu kita tuliskan di sininya PD2 ya. PD2, titik 2 sama dengan, kita tuliskan PD1 dikali F, titik koma, enter. Nah, di sini, ini adalah hasil kalinya, yaitu X dikali X kuadrat plus X kuadrat plus X Y dikali D per DX dikali DX sama dengan 0. Nah, setelah itu, didapat persamaan diferensial baru. Selanjutnya, mengecek kembali apakah persamaan yang sudah didapatkan ini eksak atau belum. Nah, dengan cara kita ketikkan pemisalannya itu kita G titik 2 sama dengan kode advisor kurung buka PD2, koma, kurung siku, eksak, kurung tutup siku, kurung tutup biasa, titik koma, enter. Nah, di sini sudah tertera bahwa hasil dikalikan tadi itu, hasilnya itu eksak. Nah, langkah selanjutnya, kita cari solusi umum dari persamaan diferensial eksak yang sudah didapat, yaitu gunakan sintaks dissolve. Jadi kita ketikkan solusi titik 2 sama dengan dissolve kurung buka PD2, koma, kurung siku, eksak, kurung tutup siku, koma, implisit, kurung tutup, titik koma. Nah, ini sudah didapat solusi umumnya. Lalu, langkah terakhir itu mencari bentuk sederhana dari solusi persamaan diferensial yang sudah ditemukan. Yaitu kita bisa ketikkan di sininya solusi 2 ya teman-teman. Solusi 2, titik 2 sama dengan simplify. Solusi. Kita cari bentuk sederhana. Nah, di sini sudah ada bentuk sederhananya, yaitu di solusi 2. Yaitu 1/4 X pangkat 4 ditambah 1/2 Y X kuadrat plus 1/3 X pangkat 3 plus Y 1 sama dengan 0. Nah, tadi itu kan ini dalam bentuk sederhana, dan yang atas ini, yang solusi E itu bukan dalam bentuk sederhana, tapi dari awalnya itu ini sudah dalam bentuk sederhana. Jadi, langkah yang ini, langkah solusi 2 ini, kalau misalnya udah sederhana, nggak usah dipakai gitu. Tapi kalau misalnya kita ragu ini udah sederhana atau belum, nah kita bisa memakai simplify. Nah, lanjut kita ke nomor 2. Nomor 2 ini kita materinya materi kedua ya maksudnya. Materi kedua tentang persamaan diferensial order 1. Soalnya gambarkan bidang arah dari persamaan diferensial order 1 di bawah ini. Yaitu saya memilih nomor 1. Soalnya itu Y aksen sama dengan Y dikali 1 min Y, X sama dengan min 2 titik 2, Y sama dengan 0 titik 1. Langsung saja. Yang pertama itu kita ketikkan with details. Selanjutnya, kita ketikkan with plots. Kenapa kita ketikkan with plots? Karena kita akan ada yang digambar. Jadi kita ketikkan with plots. Nah, selanjutnya ketikkan soal ke dalam metode, yaitu ketikkan tadi soal tadi. Kita pemisalan di sini menggunakan
PDB. Titik 2 sama dengan DY, D, kurung buka Y, kurung buka X, kurung tutup lagi, sama dengan Y, kurung buka X, dikali, kurung buka 1, min, Y, kurung buka X, kurung tutup lagi, titik koma. Nah, setelah ini, kita mencari solusinya, yaitu solusi titik 2 sama dengan dissolve PDB. Nah, setelah itu kita masukkan fungsi dengan konstanta, yaitu kita pemisahan di sini A titik 2 sama dengan X, Y, kurung tutup, tanda panah, X kuadrat plus 2 dikali X plus titik koma enter. Oke teman-teman, maaf di sini itu seharusnya itu C. Nah, lanjut. Kita buat grafik ketika C sama dengan 1, C sama dengan 2, C sama dengan 3, C sama dengan 4, dan C sama dengan 5. Dengan batas interval min 2 hingga 2 menggunakan warna-warna sesuai plotnya. Jadi sesuai sama dengan 1 misalnya warna biru sama dengan 2 warna apa, dan seterusnya. Langsung saja kita ketikkan di sini P1 titik 2 sama dengan plot kurung buka A kurung buka X, 1 kurung tutup, koma X sama dengan min 2 titik 2, koma color sama dengan blue kurung tutup titik koma enter. Nah, setelah ini kita membuat P2, P3, P4. Karena ini sama, jadi kita di copy aja teman-teman. Di sini P2 kita ubah satu ini menjadi 2, dan colornya yang kedua ini kita pengen warna black. Nah, setelah itu kita buat lagi, yaitu P3. Oke, 3. Yang ketiga ini kita pengen warnanya apa ya? Kita pengen yellow. Enter. Setelah itu kita buat lagi yang P4-nya. Yang keempatnya kita pengen warnanya itu green. Nah, setelah itu kita juga ini ubah menjadi P5. Ini itu warnanya. Nah, yang P5 ini colornya warnanya pink. Nah, setelah ini kita membuat grafik, yaitu dengan mengetikkan di plot. Jadi kita di sini pemisahannya itu DT titik 2 sama dengan di plot DE ini besar, terus plot kurung buka PDB, koma Y, kurung buka X, kurung tutup, koma X, sama dengan min 2 titik 2, koma Y sama dengan 0, titik 1. Karena di soalnya itu 0 titik 1, kurung tutup, titik koma, enter. Maaf, ini harusnya 0 bukan 0. Setelah itu, tahap terakhir yaitu memunculkan grafiknya menggunakan perintah display. Kita ketikkan display kurung buka kurung awal dp, P1, P2, P3, P4, P5, kurung awal, kurung tutup, titik koma, enter. Nah, di sini ini gambar dari hasil
soal tadi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.